Mohon izin, selamat siang. Saya mau mempresentasikan tentang proposal penelitian yang bertema tinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Ek. Nama Danang Kurniantoro, NIM 191217304, kelas 2019 B. Latar belakang dari tinjauan kriminologis tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Remaja adalah bagian dari generasi muda, merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pengembangan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam pembangunan di depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subjek dan objek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggung jawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, rumusan masalah. Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Ek? 2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Ek dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Ek? 3. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah A. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Ek. B. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Ek dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Ek. Yang kedua, manfaat penelitian ini adalah A. Manfaat teoritis. 1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. 2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. B. Manfaat praktis. 1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja. 2. Dengan dibuatnya tulisan ini diharap dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian Resor Ek dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Ek. Untuk selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian kriminologi. Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial atau social science sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke-8. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat. Hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari perkembangan pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat. Untuk yang kedua, teori-teori sebab-sebab melakukan kejahatan. Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi atau kriminolog. Di dalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori, yaitu 1. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis. 2. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis. 3. Teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk yang pertama, kita membahas pengertian dari
dan penggolongan narkotika. Narkotika secara umum disebut sebagai drugs, yaitu sejenis zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat, dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu A. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. B. Narkotika golongan 2 adalah narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. C. Narkotika golongan 3 adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Bentuk-bentuk dan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa sakit, perawatan stres dan depresi. Di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk pengadaan impor ekspor, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga penggunaan narkotika selain disebutkan pada pasal 7 di atas mempunyai konsekuensi akibat yuridis, yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana atau ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk yang terakhir, pengertian remaja. Dalam kajian ilmu hukum tidak dikenal adanya istilah remaja, sehingga tidak ditemukan pengaturan jelas mengenai remaja. Namun demikian, jika kita cermati dengan seksama, istilah remaja termasuk dalam kategori golongan anak yang telah mendapat pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meskipun pengertian anak itu sendiri tidak ada keseragaman mengenai batasan usia anak di dalam menentukan batasan ukuran kedewasaan. Secara etimologi remaja dalam bahasa Latin yaitu adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi juga tidak termasuk golongan dewasa atau tua. Dikutip dari Hurlok 1998. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.